Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yuniansa dengan NPM 2019-4350675. Di sini saya akan mempersembahkan demo program aplikasi yang telah saya kerjakan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir. Dalam sesi demo kali ini saya akan menjelaskan dengan detail cara kerja aplikasi yang telah saya buat. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai demo program aplikasi ini. Untuk memulainya, pertama kita akan melakukan login terlebih dahulu dengan nama pengguna, yaitu admin, dengan password yang telah saya buat. Kemudian kita masuk, lalu muncul pesan login berhasil. Kita klik OK. Lalu akan muncul tampilan menu utama. Di dalam menu ini terdapat 4 data atau 4 menu yang terdapat pada aplikasi yang saya buat. Yang pertama ada master data, kelola perhitungan activity based costing, yaitu metode yang saya gunakan. Lalu yang keempat ada laporan. Kita mulai dari master data. Master data ini terdiri dari data bahan baku dan data pesanan. Kita mulai dari data bahan baku. Kita klik lalu muncul. Di sini ada pilih bahan baku yang ingin kita gunakan, terus ada satuannya, lalu ada harga dari bahan baku tersebut. Yang pertama kita masukkan bahan baku kayu jati per balok, satuannya batang, dengan harga 500.000. Kita simpan ke dalam database, lalu muncul pesan data berhasil disimpan. Artinya data berhasil tersimpan ke dalam database yang telah saya buat. Kita masukkan semua bahan baku ke dalam database. Bahan baku ini terdiri dari 6 jenis bahan baku, yang diantaranya ada kayu jati, kayu kapur, kayu meranti beserta potongannya, yaitu ada potongan balok dan potongan papan. Database sudah tersimpan semua. Setelah itu kita masuk ke dalam data pesanan. Nah, di data pesanan ini terdapat inputan tanggal pesan, produk, jumlah unit yang ingin dipesan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Pertama kita masukkan terlebih dahulu tanggal yang pesanan yang kita buat, lalu pilih produk. Contohnya kita pilih satu set meja kursi dengan jumlah unit 2. Kita masukkan nama pelanggan, lalu nomor HP, kemudian alamat. Kita simpan, akan muncul kembali pesan, yaitu data berhasil disimpan. Kita buat satu lagi pesanan dengan contoh kusen, unitnya kita bikin 3, nama pelanggan, kita klik simpan. Di
Nah, di sini data sudah berhasil tersimpan ke dalam database stabil pesanan. Jika kita ingin mengubah data dari pesanan yang sudah tersimpan di dalam database, kita bisa lakukan. Contohnya gini, kita ganti jadi 2 unit, kita klik ubah, lalu ada pesan data berhasil diubah, kita klik OK. Kemudian jika kita ingin menghapus juga bisa dilakukan, lalu ada pesan muncul konfirmasi hapus data ini. Jika kita ketik yes, maka data akan dihapus dari sistem. Ya, data hilang, jadi tinggal satu data. Kita lanjut ke kelola produksi. Di sini muncul beberapa inputan untuk melengkapi proses produksi dari suatu pesanan yang sudah kita simpan ke dalam database. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengklik database pesanan yang tadi sudah kita buat. Kita klik, setelah itu kita masukkan data bahan baku yang akan kita gunakan untuk membuat satu set meja kursi. Di sini kita menggunakan kayu kamper dengan potongan balok. Kemudian di sini terdapat kebutuhan BB atau bahan baku yang akan kita gunakan dalam membuat satu set meja kursi. Kita pilih sesuai dengan pesanan yang kita buat, yaitu satu set meja kursi. Ketika sudah diklik, muncul pemakaian yang kita gunakan atau pemakaian bahan baku yang akan kita gunakan dalam membuat satu set meja kursi, yaitu sebanyak 6 batang. Setelah itu akan muncul total biaya bahan baku yang akan digunakan dalam membuat satu set meja kursi. Di sini dengan total biaya 1.920.000. Kita klik simpan, data akan tersimpan di data produksi atau tabel produksi yang sudah saya siapkan. Setelah itu kita kembali ke menu utama, kita masuk ke kelola pekerjaan. Di sini terdapat banyak inputan yang harus kita isikan untuk melengkapi biaya tenaga kerja yang kita keluarkan untuk memenuhi pesanan dari satu set meja kursi tadi. Yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita pilih produk yang sudah masuk ke dalam data pesanan. Kita klik, lalu di sini muncul produknya. Lalu kita pilih upah berdasarkan produk. Kita samakan dengan ini satu set meja kursi. Lalu kita klik. Di sini akan muncul angka-angka yang sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat satu set meja kursi. Di sini terdapat 5 aktivitas yang dilakukan untuk membuat suatu produk dari satu set meja kursi. Yang pertama ada pemotongan. Pemotongan dihargai atau diupahi dengan harga 50.000
per hari dengan waktu kerja selama 2 hari sesuai dengan jumlah unit ini. Lalu akan muncul total upah sebesar 100.000. Dalam aktivitas pemotongan ini memiliki biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp100.000. Kemudian kita masuk ke pengamplasan dengan upah Rp50.000 per hari dengan waktu kerja selama 2 hari. Total upah sama seperti pemotongan yaitu Rp100.000. Kemudian di perakitan upah yang dikeluarkan yaitu Rp67.000 per hari dengan waktu kerja 6 hari, maka total upahnya sebanyak Rp402.000. Kemudian masuk ke proses finishing. Finishing memiliki upah yaitu Rp67.000 per hari dengan waktu kerja selama 14 hari, maka total upah pada finishing yaitu sebesar Rp938.000. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas pengiriman. Biaya dari pengiriman yaitu Rp50.000 per hari dengan waktu kerja selama 2 hari. Total upah sebesar Rp100.000. Kita klik simpan, maka data akan tersimpan ke dalam database biaya tenaga kerja langsung. Kita keluar, lalu kita masuk ke menu berikutnya yaitu bahan penolong. Nah, di sini terdapat beberapa inputan yang harus kita isi untuk mencari total biaya bahan penolong yang harus dikeluarkan dalam membuat suatu pesanan atau suatu produk. Langkah pertama yaitu klik produk yang tadi sudah kita pesan, kemudian pilih bahan penolong berdasarkan produk yang pesan. Kita samakan yaitu 1 set meja kursi. Kita klik dan muncul harga-harga dan kebutuhan yang diperlukan dalam membuat satu set meja kursi. Di sini terdapat 4 bahan penolong utama yang diperlukan dalam membuat suatu produk satu set meja kursi, yaitu ada paku, lem, amplas, dan melamin. Pada paku, biaya yang dikeluarkan untuk per kilogramnya sebesar Rp25.000 dengan kebutuhan yang diperlukan dalam membuat satu set meja kursi yaitu 0,5 kg dengan total biaya Rp12.500. Kemudian dalam bahan baku berikutnya yaitu lem dengan biaya per kilogramnya sebesar Rp35.000. Kebutuhan yang diperlukan yaitu 1 kg dengan total biaya Rp35.000. Selanjutnya bahan penolong amplas. Biaya untuk amplas di sini kita memakai satuan per meter dengan harga Rp13.000. Untuk kebutuhan yang diperlukan dalam membuat satu set meja kursi yaitu sebanyak 2 meter dengan total biaya Rp26.000.
Lalu yang terakhir yaitu ada bahan penolong melamin. Biaya per liter dari melamin ini sebesar Rp65.000 dengan kebutuhan yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Kebutuhan dari bahan melamin yaitu sebanyak 1 liter dengan total biaya Rp65.000. Setelah total biaya dari bahan penolong sudah didapatkan, lalu biaya-biaya tersebut dijumlahkan dan menghasilkan total biaya bahan penolong dengan biaya sebesar Rp138.500. Kemudian data kita simpan, lalu muncul pesan data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita balik lagi ke menu utama, kita masuk ke berikutnya yaitu perhitungan activity based costing, yaitu metode yang saya gunakan dalam perhitungan biaya produksi ini. Kita masuk ke biaya overhead pabrik. Di dalam biaya overhead pabrik ini terdapat sama seperti tadi, yaitu terdapat produk yang tadi sudah dimasukkan ke dalam database. Terus ada pilihan biaya overhead berdasarkan produk. Kemudian ada aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produk tersebut. Terdapat 5 aktivitas, yaitu pemotongan, pengaplasan, perakitan, finishing, dan pengiriman. Kelima biaya tersebut memiliki biaya listrik, pemakaian, dan jumlah biaya yang dibebankan ke dalam aktivitas pemotongan, pengaplasan, perakitan, finishing, dan pengiriman. Langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama dengan cara klik pada tabel pesanan, kita klik produknya. Setelah itu kita pilih biaya overhead berdasarkan produk yang sudah kita masukkan. Kita klik satu set meja kursi. Nah, di sini akan muncul secara otomatis berapa biaya listrik yang dipakai dalam setiap aktivitas. Untuk yang pertama, aktivitas pemotongan, biaya listrik memiliki tarif per kWh sebesar Rp1.500 dengan pemakaian kWh dalam aktivitas pemotongan ini sebesar 16 kWh. Setelah itu kita kalikan ini dan menghasilkan jumlah biaya dari aktivitas pemotongan atau BOP pemotongan dengan jumlah biaya Rp24.000. Selanjutnya pada aktivitas pengaplasan sama seperti aktivitas sebelumnya dengan biaya listrik Rp1.500 per tarif atau per kWh dengan pemakaian 16 kWh. Total jumlah biayanya Rp24.000. Berikutnya masuk ke perakitan. Pemakaian yang digunakan sebesar 48 kWh dengan jumlah biaya yang dibebankan yaitu Rp72.000. Lalu finishing dengan pemakaian 112 kWh dengan jumlah biayanya Rp168.000. Untuk kendaraan, BOP yang dibebankan yaitu biaya kendaraan
dengan tarif 50.000 per kali antar dengan pemakaian sebanyak 2 kali antar, lalu jumlah biayanya Rp100.000. Kita klik simpan dan data berhasil disimpan dalam database. Berikutnya kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu perhitungan biaya pokok produksi atau harga pokok produksi dari suatu produk satu set meja kursi dengan jumlah unit sebanyak 2 unit. Kita masukkan data-data tersebut: data biaya bahan baku, biaya BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku penolong, BOP atau biaya overhead pabrik. Lalu di sini ada harga pokok produksi dan harga pokok produksi per unitnya. Kita masukkan data produksinya, lalu akan muncul biaya bahan baku dengan total Rp1.920.000. Lalu kita ke tabel data biaya tenaga kerja langsung, kita klik. Di sini akan muncul total biaya dari tenaga kerja langsung, yaitu sebesar Rp1.660.000. Berikutnya ke data bahan penolong, kita klik. Di sini muncul total biayanya sebesar Rp138.500. Berikutnya kita masukkan data biaya overhead pabrik. Nah, di sini akan muncul total biaya overhead pabriknya, yaitu sebesar Rp388.000. Biaya-biaya ini dihasilkan dari data-data yang telah kita inputkan sebelumnya di data bahan baku, data produksi, kelola pekerjaan atau biaya tenaga kerja langsung, lalu kelola biaya bahan baku penolong, dan biaya overhead pabrik. Semua biaya tersebut dijumlahkan dan nantinya akan menghasilkan harga pokok produksi dari produk satu set meja kursi sebanyak 2 unit. Kita langsung hitung saja. Nah, di sini akan muncul total harga pokok produksi dan harga pokok produksi per unit atau persatuan dari per satu unit dari produk satu set meja kursi. Total biaya dari satu set meja kursi dengan harga pokoknya yaitu sebesar Rp4.086.500 sebanyak 2 unit, dan untuk satu unitnya dengan harga pokok produksi sebesar Rp2.043.250. Kita simpan data harga pokok produksi ke dalam database yang nantinya akan masuk ke dalam report yang sudah saya siapkan formnya. Lalu kita masuk ke bagian laporan. Terdapat 4 laporan pada aplikasi yang saya buat, yaitu terdapat laporan bahan baku, pesanan, produksi, dan harga pokok produksi dengan metode activity based costing. Kita masuk ke laporan data bahan baku. Nah, di sini akan muncul data-data yang sudah saya masukkan. Dan di sini ada tombol cetak untuk
mencetak laporan dari database yang sudah kita buat. Kita klik cetak. Di sini akan muncul reportnya dari data bahan baku yang kita masukkan tadi ke dalam database. Di sini ada nama bahan baku, satuannya, dan harga-harganya. Di sini ada keterangan yang sesuai dengan tanggal cetak report. Di sini kita bisa cetak reportnya dengan format PDF dan sebagainya. Lalu setelah itu kita cetak laporan pesanan. Nah, di laporan saya ini sama seperti dengan laporan data bahan baku, tampilannya seperti ini. Lalu kita cetak. Di sini akan muncul report dari data pesanan dengan data-data yang bersihkan tanggal pesan, nama produk, jumlah pesanan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Lalu berikutnya kita ke laporan data produksi. Kita klik cetak. Nah, di sini akan muncul laporan data produksi dari produk satu set meja kursi. Di sini akan muncul tanggal pesan, jumlah pesanan, nama bahan baku yaitu kue kamper per balok, satuannya batang dengan harga 320.000, jumlah pemakaian 6 bahan baku dengan total biaya bahan bakunya sebesar Rp1.920.000. Setelah itu kita ke laporan yang terakhir, yaitu laporan harga pokok produksi. Nah, di sini akan muncul laporan data harga pokok produksi yang berisikan nama produk, satu set meja kursi, jumlah pesanannya 2, biaya bahan baku sebesar Rp1.920.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.640.000, lalu ada biaya bahan penolong sebesar Rp138.500, lalu ada biaya overhead pabrik dengan total biaya Rp388.000. Lalu yang terakhir ada harga pokok produksi dari 2 unit satu set meja kursi dengan harga Rp4.086.500 serta harga per 1 unit dari satu set meja kursi dengan harga Rp2.043.250. Kesimpulan dari dibuatnya aplikasi sistem pendukung keputusan perhitungan biaya produksi dalam pemesanan barang, yaitu dapat membantu pengelola mengalokasikan biaya secara lebih akurat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi. Implementasi dalam metode activity based costing ini juga memiliki beberapa tahapan secara berturut-turut. Di antaranya yaitu penentuan jenis produk yang akan diproduksi, jumlah produknya, bahan bakunya, upah pekerja, biaya bahan penolong, dan biaya overhead pabrik. Biaya yang ditetapkan tersebut disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas
yang terjadi dalam suatu produksi, seperti aktivitas pemotongan, pengamplasan, perakitan, finishing, dan pengiriman. Dengan data-data tersebut, lalu diolah menjadi suatu hasil berupa harga pokok produksi, yang harga pokok produksi tersebut dapat membantu pengelola untuk membuat keputusan atau hasil akhir atau harga jual dari produk tersebut. Selain itu juga sistem aplikasi ini membuat laporan hasil perhitungan biaya produksi secara otomatis yang nantinya juga akan menghasilkan data secara akurat sesuai data-data yang telah diinput. Informasi yang dihasilkan dari laporan tersebut dapat membantu pengelola untuk membuat keputusan yang lebih akurat atau secara tepat berdasarkan data-data yang telah diolah dalam aplikasi perhitungan biaya produksi ini dengan metode activity based costing. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Anda berikan dalam sesi program demo kali ini. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan di hati dan penyampaian informasi yang kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.